Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Sabtu 4 Desember 2021. Bahan permenungan akan kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat 8 dengan tema bekerja di kebun anggur Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, Anda sekalian pasti pernah melihat, bukan? Alat yang digunakan seorang petani untuk bekerja menuai padi. Ada alat yang sederhana, manual, berupa sabit. Ada pula alat modern otomatis berupa mesin penuai padi. Nah, sekarang kira-kira alat apa yang digunakan oleh Yesus dalam pekerjaan pastoralnya? Alat yang digunakan oleh Yesus dalam pekerjaan pastoralnya adalah alat belas kasih. Melalui alat belas kasih ini, penginjil mengisahkan bagaimana Yesus berkeliling melakukan perjalanan pastoralnya ke semua kota dan untuk mengajar serta memberitakan Injil Kerajaan Surga serta untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Membaca dan merenungkan kisah Injil hari ini akan membuat kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa rupanya Yesus merasakan karya pastoralnya ini tidak mungkin dilakukan olehnya seorang diri saja. Yesus membutuhkan rekan karya pastoral yang lain. Maka dalam perjalanan pastoralnya itu, Yesus juga memanggil dan mengajak orang-orang yang ditunjuknya untuk berpastoral bersama dengan dia. Maka kiranya peristiwa ini mau mengingatkan apa untuk kita semua? Yang pertama, pernahkah dan masihkah kita masing-masing berdoa untuk panggilan, agar banyak kaum awam yang terpanggil untuk menjadi seorang religius, ataupun menjadi pelayan-pelayan gereja? Jika Anda belum pernah berdoa untuk panggilan yang semacam tadi, mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini, agar gereja Katolik tidak pernah berkekurangan mereka yang mau menyediakan diri untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Yang kedua, belas kasih sebagai alat yang digunakan oleh Yesus untuk menuai. Ada belas kasih yang sifatnya aktif, tetapi juga ada belas kasih yang seringkali kita lakukan, sifatnya itu lebih pasif. Apa artinya? Nah, aktif dalam arti menjadi daya dorong untuk bergerak, dan bukan pasif dalam arti hanya berhenti dalam perasaan dan kasihan. Maka bagaimana mungkin belas kasih itu dikatakan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menuai Yesus apabila belas kasih itu hanya berhenti hanya pada perasaan, hanya pada berupa perkataan? Itu sama halnya seperti minum air di gelas kosong. Merasa puas dengan memiliki belas kasih, tetapi hanya omong kosong. Maka sahabat Rema, mari kita semua semakin terlibat dalam karya-karya pastoral gereja dan menggunakan alat belas kasih seperti yang digunakan oleh Yesus. Kita bukan hanya untuk menjadi penikmat rahmat dari Allah, tetapi kita diundang dan dipanggil untuk menjadi pelaksana rahmat Allah. Semoga Allah memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa
dalam program berikutnya.